Pengertian disiplin PNS terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 PP 53 tahun 2010. Pengertiannya adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian kewajiban dan larangan PNS. Kewajibannya yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji PNS. Sumpah atau janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan. Contoh sumpah kata, susunan kata atau sumpah janji PNS itu seperti ini. Misalkan, demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat sebagai PNS akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara dan pemerintah. Kemudian yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, diawali dengan demi Allah saya bersumpah atau berjanji. Kemudian, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang dimaksud dengan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, juga pemerintah adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan negara dan pemerintah, serta tidak mempermasalahkan dan atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang. Kemudian, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Atas pelanggaran yang didapat dari tidak melaksanakan kewajiban sebagai PNS, akan diberikan sanksi ringan bila berdampak negatif pada unit kerja. Apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, akan diberi teguran disiplin sedang, dan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, akan diberikan hukuman disiplin berat. Kemudian 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. Kemudian, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Selanjutnya, 9, bekerja dengan jujur, tertib, cermat. 10, bersemangat untuk kepentingan negara. Yang ke-11, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Contohnya, seorang staf itu tahu bahwa bendaharanya itu sedang memalsukan kwitansi. Selanjutnya, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah, yaitu 3 jam 30 menit per minggu, baik untuk 5 hari kerja maupun 6 hari kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Kemudian mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Biasanya sasaran kerja pegawai ini memakai angka kredit. Kemudian menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian larangan PNS. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi
atau kepentingan orang lain yang mana tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Contohnya itu PNS yang melakukan korupsi. Kemudian menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Contohnya itu seorang PNS yang tidak memiliki kewenangan di bidang perizinan, malah membantu perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Kemudian memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Contohnya itu adalah pegawai Pemda menggunakan mesin fotokopi kantor untuk bisnis percetakannya. Kemudian melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar negeri, di dalam maupun di luar lingkungannya, lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Next. Kemudian memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Contohnya itu ada staf yang memberikan handphone dan rumah kepada atasan agar dia dinaikin jabatan di kantornya, baik jabatan struktural maupun fungsional. Selanjutnya, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Selanjutnya, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Kemudian melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Selanjutnya, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Next. Sebelumnya yang dimaksud dengan menghalangi berjalannya tugas kedinasan itu perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil yang dipenuhi. Selanjutnya 12, memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Hal ini dikarenakan PNS itu harus netralitas dari segala bentuk, pengaruh, manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Selanjutnya, memberikan dukungan kepada calon anggota DPR, calon anggota DPD, wakil kepala daerah, dan dengan cara memberikan surat dukungan, disertai fotokopi KTP dan surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat dan jenis hukuman disiplin. Menurut pasal 1 ayat 3 PP 53 tahun 2010, pelanggaran disiplin itu artinya setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin PNS itu terbagi menjadi 3 menurut pasal 7 PP nomor 53 tahun 2010, yaitu ada hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan itu seperti teguran lisan maupun tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan. Kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. Kemudian kalau hukuman disiplin sedang, contohnya itu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,
penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kalau hukuman disiplin berat, contohnya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat. Next. Jadi seperti yang tadi saya udah jelasin, kalau hukuman disiplin ringan itu berdampak negatif pada unit kerja, sedangkan hukuman disiplin sedang berdampak negatif pada instansi, sedangkan hukuman disiplin berat itu berdampak negatif pada pemerintah atau negara. PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan hukuman disiplin. Terus PP ini tidak mengesampingkan perundang-undangan pidana. Next. Nah, ini contoh dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Di pasal yang terdapat pada PP 53 itu terlalu banyak, jadi kami mengambil contoh dari ketentuan jam kerja. Contohnya, kalau hukuman disiplin ringan terhadap ketentuan jam kerja yaitu pertama, teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja. Kemudian yang kedua, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja. Dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. Kalau hukuman disiplin sedang, itu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 hari sampai 20 hari kerja. Kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai 25 hari. Kemudian penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai 30 hari. Next. Halo, next. Kepada Saudari Ilma, bisa next. Kemudian ada hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai dengan 40 hari kerja. Kemudian pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja. Yang terakhir itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau permintaan tidak hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. Terus pejabat yang berwenang menghukum, presiden bagi eselon 1. Kemudian jabatan lain yang pangkat dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden. Khusus pelanggaran disiplin berat. Kemudian untuk yang berwenang menghukum itu berlaku rumus one step down atau two step down. Contohnya dari eselon 1 ke eselon 2, eselon 2 ke eselon 3. Dan selanjutnya. Next. Ini penjelasannya. One step down untuk jenis hukuman ringan. Misal eselon 4 menjatuhkan hukuman menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pelaksana dan seterusnya. Kemudian two step down untuk jenis hukuman sedang. Misal eselon 1 menjatuhkan hukuman tingkat sedang bagi eselon 3 dan seterusnya.
Selanjutnya itu ada materi tentang etiket. Next. Jadi etiket memiliki banyak pengertian, yaitu menurut Belanda dan Perancis. Tapi secara keseluruhan, etiket itu adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Next. Sedangkan etiket merupakan suatu tata krama atau tata sopan santun yang menyangkut sikap lahiria manusia. Pelanggaran terhadap sikap ini tidak menjadikan seseorang dicap sebagai manusia yang tidak bermoral. Sedangkan etika dipahami sebagai suatu usaha manusia untuk menggunakan akal budinya dalam usaha mencapai hidup dengan lebih baik. Di sini ada unsur penilaian terhadap suatu norma, nilai, atau agama tertentu. Pelanggaran terhadap sikap ini bisa dicap sebagai manusia yang tidak bermoral. Etiket lebih bersifat lahiriah, sedangkan etika batinnya. Contohnya, next. Contohnya itu seorang direktur di sebuah perusahaan yang mempunyai etiket. Ini karena ia orang yang disiplin, rapi dalam berpakaian, selalu mengerjakan tugasnya dengan baik, berbicara sopan, senyum menghias mukanya, dan selalu menjaga hubungan baik dengan klien. Walaupun begitu, ternyata ia adalah manusia yang tidak beretika atau tidak bermoral. Dengan menjalankan bisnis, ia selalu berbuat curang dengan melakukan penyuapan di berbagai tender. Ia juga melakukan tindakan nepotisme di kantornya dan terkadang melakukan pelecehan terhadap karyawannya. Jadi kalau etika lebih ke sifat batinnya atau lahirnya, terus kalau misalkan etiket itu dia lebih kayak ke fisik gitu guys. Next. Selanjutnya konsep nilai akan dijelaskan oleh Putri Tania. Kepada Putri Tania, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih buat Rizky atas waktunya. Sekarang kita lanjut ke bagian konsep nilai. Next. Jadi dimulai dari pengertian nilai menurut para ahli dulu ya. Di sini saya cuma ngambil beberapa ahli saja karena terlalu banyak dan mengingat. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, pengertian-pengertian yang lainnya bisa dibuka di buku pengantar etika dan korupsi halaman 74. Jadi di sini ada ahli pertama, ada Kim Boyong. Beliau mengemukakan bahwa nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Di sini yang kedua ada A.W. Green. Nah, menurut beliau, nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objeknya. Ketiga ada Woods, yang mengemukakan bahwa nilai sosial tunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat di sini ada MZ Lawang. Beliau menyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Next. Terus lanjut ada Hendro Puspito. Nah, beliau menyatakan bahwa nilai sosial di sini adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Terus lanjut ada Dri Yakara. Menurut beliau, nilai di sini adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia. Ada Frankel. Nah, di sini nilai adalah ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Nah, biasanya mengacu kepada estetika atau keindahan, etika pola perilaku dan logika benar salah, atau keadilan justice. Nah, terakhir ada Kosasih Jahiri, yang menurut beliau bahwa nilai itu adalah tuntutan mengenai apa yang baik, benar, dan adil. Jadi, next. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai di sini adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Nah, sesuatu
Yang bernilai itu berarti sesuatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nah, karena itu adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di mana Pancasila tersebut ada udah akhirnya next. Di itu disebut dengan nilai instrumen nyatanya. Lanjut. Masuk ke tipe-tipe nilai. Jadi, dari hasil penelitiannya di 44 negara, Sports mengemukakan adanya 10 tipe nilai yang dianut oleh manusia. 10. Nah, pertama itu ada power. Jadi tujuan dari tipe nilai ini, dia untuk pencapaian status sosial dan prestis, serta kontrol atau dominasi terhadap orang lain, sumber daya tertentu. Nah, nilai khusus dari tipe nilai ini, itu ada social power, authority, wealth, preserving my public image, dan social recognition. Terus yang kedua ada achievement. Nah, tujuan dari tipe nilai ini adalah keberhasilan pribadi dengan menunjukkan kompetensi sesuai standar sosial, achievement. Jadi dia keberhasilan gitu kan. Nah, nilai khusus yang ada pada tipe nilai ini itu contohnya successful, capable, ambitious, influential. Yang ketiga ada hedonism. Tujuan nilai ini sering kita dengar ya, hedonism. Jadi dia mengutamakan kesenangan dan kepuasan untuk dirinya sendiri. Nah, nilai khusus yang ada pada tipe nilai hedonism itu ada pleasure dan enjoying life. Keempat ada stimulation, di mana stimulasi, rangsangan untuk menjaga agar aktivitas seseorang itu tetap pada tingkat yang optimal. Nah, nilai khususnya ini ada daring, varied life, exciting life. Terus yang kelima ada self-direction. Tujuan dari nilai ini itu adalah pikiran dan tindakan yang tidak terikat atau independen, kayak memilih, mencipta, menyelidiki, dan nilai khusus yang untuk tipe nilai self-direction di sini adalah creativity, curious, freedom, choosing own goals. Terus next, tipe nilai yang keenam. Yang keenam itu ada universalism, universal. Jadi dia itu mengutamakan penghargaan, toleransi, memahami orang lain, dan perlindungan terhadap kesejahteraan umat manusia, universal ya. Terus yang ketujuh ada benevolence. Jadi kalau di benevolence ini tuh sebenarnya lebih mendekati definisi konsep prososial. Tapi kalau prososial itu dia lebih ke kesejahteraan semua orang pada semua kondisi. Nah, kalau benevolence di sini dia itu lebih kepada orang lain yang dekat dari interaksi sehari-hari kita. Jadi tujuan tipe nilai benevolence di sini adalah peningkatan kesejahteraan individu yang terlibat dalam kontak personal yang intim, karena orang-orang terdekat yang ada di interaksi sehari-hari kita. Terus yang kedelapan ada tradition. Jadi tradition itu nilai tujuan utamanya ada penghargaan, komitmen, dan penerimaan terhadap kebiasaan, tradisi, adat istiadat, atau agama. Yang kesembilan ada comfort. Dan dari tipe nilai ini adalah pembatasan terhadap tingkah laku, dorongan-dorongan individu yang dipandang tidak sejalan dengan harapan atau norma sosial. Dan yang terakhir ada security. Nah, tujuan motivasional tipe nilai ini itu mengutamakan keamanan, harmoni, dan stabilitas masyarakat, hubungan antar manusia, dan dirinya sendiri. Next. Nah, dari 10 nilai itu tuh bisa aja ada hubungan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Di sini contohnya tuh ada pencapaian nilai yang seiring satu dengan yang lain menghasilkan sistem hubungan antar nilai sebagai berikut. Jadi di sini pertama ada achievement dan hedonism. Nah, kalau di antara achievement dan hedonism ini, dia keduanya di sini menekankan pada pemuasan yang terpusat pada dirinya sendiri. Terus ada hedonism dan stimulation. Nah, kalau di sini keduanya menekankan
menekankan keinginan untuk memenuhi kegairahan dalam diri. Terus ada stimulation dan self-direction. Di sini keduanya menekankan minat intrinsik dalam bidang baru atau menguasai suatu bidang. Terus ada self-direction dan jadi kalau tipe nilai ini, hubungannya keduanya itu mengekspresikan keyakinan terhadap keputusan atau penilaian diri dari pengakuan terhadap adanya keragaman dan hakikat dari hakikat kehidupan. Nah, ada universalism dan benevolence. Kalau di sini, dia itu keduanya menekankan orientasi kesejahteraan orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, ada juga power dan achievement. Di sini keduanya menekankan pada superioritas sosial dan harga diri. Lanjut, ada benevolence dan conformity. Dia keduanya menekankan tingkah laku normatif yang menunjang interaksi intim antar pribadi. Ada juga benevolence dan tradition. Dia mengutamakan pentingnya arti suatu kelompok tempat individu berada. Conformity dan tradition, di sini dia keduanya menekankan pentingnya memenuhi harapan sosial di atas kepentingan diri sendiri. Terus ada tradition dan security. Di sini keduanya menekankan pentingnya aturan-aturan sosial untuk memberi kesempatan dalam hidup. Ada conformity dan security, dia menekankan perlindungan terhadap aturan dan harmoni dalam hubungan sosial. Dan yang terakhir ada security dan power. Dia menekankan perlindungan. Nah, di sini masih di konteks struktur hubungan nilai, berdasarkan adanya tipe nilai yang sudah dijelaskan di awal, sejalan dan berkonflik. Nah, Schwartz menyimpulkan bahwa tipe nilai dapat diorganisasikan dalam dimensi bipolar, yaitu ada dimensi openness to change sama dimensi self-transcendence. Nah, kalau misalnya dimensi openness to change ini, dia itu bersesuaian dengan dimensi self-transcendence. Nah, pertama ada dimensi openness to change. Dia ini mengutamakan pikiran dan tindakan independen yang berlawanan dengan dimensi conservation. Conservation yang mengutamakan batasan-batasan terhadap tingkah laku, ketaatan terhadap aturan tradisional, dan perlindungan terhadap stabilitas. Nah, di sini dimensi openness to change itu ada tipe nilai stimulation dan self-direction. Tapi kalau di dimensi conservation, dia berisi tipe nilai conformity, tradition, dan security. Jadi kalau dimensi openness to change dia itu sesuai sama dimensi self transcendence, tapi dimensi openness to change itu dia bertolak belakang dengan dimensi self transcendence. Di sini menekankan penerimaan bahwa manusia pada hakikatnya sama dan memperjuangkan kesejahteraan sesama yang berlawanan dengan dimensi self-enhancement, yang mengutamakan pencapaian sukses individual dan dominasi terhadap orang lain. Nilai yang termasuk dalam dimensi self-transcendence sendiri, di sini ada universalism dan benevolence. Nah, kalau untuk tipe nilai yang dimensi self-enhancement, dia ada achievement dan power. Tipe nilai hedonism berkaitan baik dengan dimensi self-enhancement maupun openness to change. Next. Nih, tadi kita udah jelasin mengenai fungsinya, mengenai pengertian dari nilai. Nah, nilai ini juga punya fungsi. Yang pertama itu sebagai nilai di sini sebagai standar. Nah, contohnya itu membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu. Terus yang kedua ada mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. Di sini ada juga mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Jadi nilai juga fungsi nilai sebagai standar juga, contohnya melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Terus ada mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, juga bisa dipengaruhi dan diubah. Terus, next, ada fungsi yang kedua, ada sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan.
Jadi, situasi tertentu ini tuh secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Nah, umumnya nilai-nilai yang teraktivasi di sini adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. Nah, yang ketiga di sini ada fungsi motivasional. Jadi, di sini nilai itu dapat memotivasi individu yang melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Terus yang terakhir di sini ada nilai sebagai keyakinan. Jadi definisinya itu kalau menurut Rockcage di sini nilai itu adalah keyakinan. Jadi sehingga pembahasan nilai sebagai keyakinan itu perlu memahami keseluruhan teori nilai, terutama terkaitannya dengan tingkah laku. Nah, pembahasan nilai sebagai keyakinan lanjut. Ada pengukuran nilai. Nah, berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, jadi nilai-nilai seseorang itu akan tampak dalam beberapa indikator. Nah, yang pertama, berkaitan dengan definisi nilai, yaitu sebagai cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi, indikator pertama di sini adalah pernyataan tentang keinginan, prinsip hidup, dan tujuan hidup seseorang. Terus, indikator berikutnya ada tingkah laku subjek dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi nilai di sini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah pada tingkah laku, dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkannya. Jadi, tingkah laku seseorang itu mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya nanti. Terus, yang ketiga, jadi kan tadi disebutkan kalau fungsi nilai itu adalah sebagai untuk memotivasi tingkah laku ya. Jadi, seberapa besar seseorang berusaha mencapai apa yang diinginkannya dan intensitas emosional yang diatribusikan terhadap usahanya tersebut, itu bisa menjadi ukuran juga tentang kekuatan nilai yang dianutnya. Terus yang terakhir, jadi fungsi nilai tadi juga udah disebutkan ada untuk memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Nah, dalam keadaan-keadaan di mana seseorang harus mengambil keputusan dari situasi yang menimbulkan konflik, nilainya yang dominan akan teraktivasi. Jadi apa keputusan seseorang dalam situasi konflik di sini dapat dijadikan indikator tentang nilai yang dianutnya. Terus yang keempat ada konsep norma. Udah sering banget kita dengar dari SD mungkin ya tentang norma. Pengertian next. Jadi kita masuk ke pengertian norma dulu. Nah, norma di sini adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Next. Masuk ke norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasti teman-teman udah hafal deh, udah hatam tentang norma-norma. Jadi norma yang berlaku dalam masyarakat di sini itu ada 5. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kebiasaan, juga norma hukum. Next. Nah, di sini pertama ada norma agama. Jadi kalau norma agama itu suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Nah, contoh dari norma agama tuh misalnya kamu tuh nggak boleh bunuh, kamu nggak boleh nyuri gitu kan, karena di suatu agama itu dia dipercaya kalau membunuh atau mencuri itu tuh dosa gitu. Terus yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma ini didasarkan pada hati nurani atau hak manusia. Nah, contohnya misalnya kayak kita sebagai ASN itu harus berintegritas, harus jujur gitu. Karena harus didasarkan dari hati nurani juga. Terus yang ketiga, ada norma kesopanan. Nah, di sini norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Terus contohnya misalnya nggak boleh makan sambil ngomong. Terus ada juga orang yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua. Nah, norma keempat ini ada norma kebiasaan. Jadi norma ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Terus yang terakhir ada norma hukum.
Dalam hukum ini, himpunan petunjuk, hidup, atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Next. Nah, tapi kalau dari sudut pandang umum, di sini tuh norma dapat dibedakan menjadi 4. Ada cara atau usage. Nah, jadi kalau di cara ini mengacu pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan antar individu. Nah, kalau penyimpangan dari cara ini cuma sekedar celaan, cemoohan, atau ejekan. Terus ada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan, dia punya kekuatan yang mengikat yang lebih tinggi gitu daripada cara norma yang cara tadi. Nah, kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak menyukai perbuatan tersebut. Kayak udah normal gitu. Terus yang ketiga ini ada tata kelakuan atau mores. Jadi kalau tata kelakuan ini mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari sekelompok manusia yang dilaksanakan atas pengawasan, baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap anggotanya. Dan yang terakhir ada adat istiadat. Jadi tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi adat istiadat. Nah, anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapat sanksi keras sesuai peraturan pada adatnya itu. Next. Jadi pada intinya sebenarnya norma itu punya 2 macam isi, yaitu perintah juga larangan. Nah, perintah di sini maksudnya kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Bisa ditayangin. Nah, terus di situ sisi yang lainnya juga ada larangan, perintah dan larangan. Jadi kalau larangan di sini kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Iman, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesi. Jadi profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya, atau suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan atau keahlian khusus yang telah dilakukan atau sudah berpengalaman dalam praktik kerja purna waktu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian penerapan keahlian, etika bermasyarakat sesuai profesinya, tanggung jawab sosial, serta pengendalian diri. Kemudian menurut Brandeis yang dikutip dari A. Pattern TR, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa yang pertama, ciri-ciri pengetahuan atau intellectual character. Yang kedua, diabdikan untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. Keempat, didukung oleh adanya organisasi atau association profesi, dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Selanjutnya, pengertian etika profesi. Beberapa pengertian etika profesi itu yang pertama, sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Kemudian yang kedua, cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contohnya yaitu pers dan jurnalistik, kemudian engineering atau rekayasa, kemudian sains, medis atau dokter, dan sebagainya. Kemudian, etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen atau klien ataupun objek.
Kemudian, etika profesi menurut Anang Usman SHMSI yaitu sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Prinsip etika profesi. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya atau tanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya atau integritas moral. Kemudian menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya, itu keadilan. Kemudian memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya atau otonomi. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang akan menjadi kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan prinsip kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jasa profesionalnya, kompetensi, dan ketekunan. Kemudian prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Selanjutnya, apa pentingnya etika profesi tersebut? Etika ini merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Jadi seperti misalnya profesi dalam bidang komputer, dia bisa saja seperti menggunakan suatu program dari pihak lain tanpa izin, itu kan tidak sesuai dengan etika profesi tersebut. Kemudian selanjutnya, etika profesi sangat berkaitan erat dengan kode etik. Jadi kode etik itu merupakan seperti bentuk atau hasil keluaran dari etika profesi. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya secara jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip itu dirumuskan dan suatu aparatur tertib mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian dihubungkan dengan etika suatu profesi, dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi dimaksudkan pula sebagai alat penopang untuk melakukan kebaikan, misalnya dengan adanya suatu standar profesional. Kode etik menimba kekuatan dari etika, tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusia dan moral profesi. Pelanggaran dan jenis hukuman. Pelanggaran berupa yang pertama sanksi moral, kemudian sanksi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sanksi dapat berupa pemberhentian dari organisasi yang bersangkutan, dan sanksi dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku. Penyebab pelanggaran kode etik profesi terdapat 7. Yang pertama yaitu pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua yaitu pengaruh jabatan. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, sarana dan prasarana terkait keluhan belum memadai. Kemudian belum terbentuk kultur dan kesadaran pengembang profesi untuk menjaga martabat. Kemudian yang terakhir, kurangnya kesadaran etis dan moral dari pengemban profesi. Selanjutnya, peranan etika dalam profesi. Yang pertama, etika dalam profesi itu merupakan tata nilai mengatur kehidupan bersama. Kemudian, pegangan untuk anggota dari kumpulan profesi tersebut. Kemudian, kontrol perilaku anggota dalam bermasyarakat. Selanjutnya, isu etika di era informasi. Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan
teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu etika. Isu etika tersebut dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama, isu privasi. Jadi, rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja, dan kamera tersembunyi. Kemudian pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai individu atau pelanggan dan penjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Kemudian isu akurasi, yaitu autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi, dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, isu properti. Kepemilikan dan nilai informasi, hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan teknologi informasi adalah perangkat lunak. Pengadaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan film. Dan isu aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Selanjutnya yaitu isu seputar etika profesi. Yang pertama yaitu malpraktik dalam birokrasi pelayanan publik. Malpraktik ini sudah sering didengar di Indonesia. Malpraktik ini pada dasarnya merupakan praktik administrasi yang menyimpang dari etika administrasi dan sekaligus mengagalkan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik atau birokrasi, maladministrasi adalah masalah etika karena menyimpang atau bahkan melanggar nilai-nilai atau prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Penyimpangan ini dapat mengambil banyak bentuk, misalnya ketidakjujuran, kemudian perilaku tercela, pengabaian atau pelanggaran hukum, kemudian favoritisme, perlakuan tidak adil, pemborosan dan penggelapan dana, kemudian menutupi kesalahan serta kegagalan dalam berinisiatif. Contohnya yaitu misalnya ketidakjujuran sering terjadi dalam lingkungan birokrasi. Contohnya pelayanan yang dibuat menjadi lebih cepat karena misalnya dia mendapat imbalan lebih gitu atau diberi suap seperti itu. Kemudian perbuatan tercela itu kan biasa dilakukan terkadang dilakukan oleh aparatur negara. Sebenarnya tidak melanggar hukum, tapi menurut standar etika perbuatan tersebut tidak patut untuk mendahulukan pejabat daripada orang atau yang memberikan imbalan tersebut karena mungkin banyak masyarakat biasa yang mengantri lebih dulu. Kemudian selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi merupakan isu etika yang banyak disoroti, terutama di Indonesia salah satunya. Walaupun sering terjadi di semua negara, di Indonesia itu korupsi seperti sudah merajalela bahkan menjadi budaya. Nah, korupsi ini kan merupakan suatu pelanggaran etika karena dia itu melawan hukum, kemudian dia menguntungkan diri sendiri serta merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang ketiga yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini bersangkut paut dengan birokrasi dan pelayanan publik, yaitu misalnya ketika dalam melakukan tugasnya dia itu mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan dirinya sendiri. Jadi misalnya tidak selalu dalam hal finansial atau keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu etika kerja. Pengertian etika kerja yaitu guiding beliefs of a person, group, or institution. Itu menurut Webster Dictionary. Kemudian seperangkat pemahaman dan keyakinan terhadap nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan menjadi prinsip pergerakan dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya dan keyakinan yang sama. Itu ada pada The American Heritage Dictionary. Kemudian seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Itu menurut Jensen Sinema. Kemudian seperangkat
sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Thank you, sir. See you next week. Aspek-aspek etika atau etos kerja. Terdapat suatu sistem yang disebut sustainable success system atau sistem keberhasilan yang berkelanjutan, yaitu berupa 4 pilar teori utama atau disebut Catur Dharma Mahardika atau 4 dharma keberhasilan utama. Yang pertama, mencetak prestasi dengan motivasi superior. Yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan yang visioner. Ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi dan kreatif. Keempat, meningkatkan mutu dan keunggulan insani. Selanjutnya, berdasarkan 4 dharma keberhasilan utama tersebut, kerja merupakan, yang pertama, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan. Kemudian sikap dalam memberi nilai pada kerja, menurut Anorama. Bekerja adalah hakikat kehidupan. Pekerjaan adalah suatu berkat dari Tuhan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral. Kemudian pekerjaan merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakti. Kemudian yang terakhir, pekerjaan merupakan sarana pelayanan dan perwujudan kasih. 2 alternatif etos kerja menurut Ahmad Kusnan. Yang pertama, etos kerja tinggi. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia. Sedangkan etos kerja rendah itu kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri. Kemudian etos kerja tinggi lainnya itu menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Sedangkan etos kerja rendah itu kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Etos kerja tinggi lainnya yaitu kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi manusia. Etos kerja rendahnya, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Kemudian etos kerja tinggi lainnya itu kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Dan etos kerja rendah yaitu kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Kemudian etos kerja tinggi lainnya yaitu kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah, sedangkan etos kerja rendahnya yaitu kerja dihayati sebagai bentuk rutinitas hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja yang pertama yaitu agama. Sistem nilai menentukan pola hidup penganutnya. Menurut hasil penelitian, secara umum mengkonfirmasi adanya korelasi positif antara sebuah sistem kepercayaan tertentu dan kemajuan ekonomi, kemakmuran, dan modernitas. Itu menurut Sinamo. Kemudian faktor selanjutnya yaitu budaya. Sistem orientasi budaya masyarakat. Hasil penelitian yaitu etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambah kokohnya tingkat etos kerja yang rendah itu. Sistem budaya maju, maka etos kerja tinggi. Itu menurut Rosmiani. Kemudian menurut Suryawati Dharmika, Namyarta, Putri, dan Weda menyimpulkan bahwa semangat kerja atau etos kerja sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh pada masyarakat yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya faktor sosial politik, yaitu orientasi politik dan struktur sosial. Menurut Suwarso Raharjo, Subagio, dan Utomo menemukan bahwa tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Kemudian menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Faktor selanjutnya itu faktor geografis atau kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dari Suryawati Dharmika, Namyarta, Putri, dan Weda juga menemukan adanya indikasi bahwa etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Yang pertama, mengelola dan mengambil manfaat. Yang kedua, mengundang pendatang. Selanjutnya, faktor pendidikan atau kualitas SDM. Menurut Rahmiah, Fauziah, Suri, dan Nasution, meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi.
Faktor selanjutnya yaitu struktur ekonomi. Pada penulisan Suwarso, Raharjo, Subagio, dan Utomo disimpulkan juga bahwa tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Faktor selanjutnya yaitu motivasi intrinsik individu. Berdasarkan Arnoraga, mengatakan bahwa individu yang akan memiliki etos kerja adalah individu yang bermotivasi tinggi. Kemudian menurut Hansberg, motivasi yang sesungguhnya bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam atau terinternalisasi dalam diri sendiri, yang sering disebut motivasi intrinsik. Sekian, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Alright. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tania dan Ilma atas pemaparan materinya. Selanjutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab pertama. Untuk 3 orang penanya, disilahkan. Izin bertanya. Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Salsabila Tayumika, absen 24 dari kelompok 7. Saya mau nanya, misalkan ada orang yang bekerja di 2 tempat. Salah satunya itu di instansi pemerintah, satunya di perusahaan swasta. Nah, itu apakah tergolong sebagai pelanggaran disiplin PNS? Kalau misalkan tergolong melanggar disiplin PNS, itu hukumannya disiplin yang mana ya? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Salsa kami tampung dahulu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Izin bertanya. Saya Budi Saratorik, nomor presensi 1 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya terkait di materi slide awal yang larangan-larangan PNS itu ya. Nah, di poin 8 dan poin 7 tadi kan ada menyebutkan bahwa pemberian ke atasan atau dari atasan ke bawahan itu masuk ke kategori pelanggaran. Nah, apabila nanti di tempat kerja itu ada memang pemberian seperti itu, misal saya sebagai atasan menerima pemberian dari bawahan, namun pemberian itu tuh memang karena si bawahan ini tuh kami sudah berteman sejak kecil gitu, dan ini sebagai ucapan selamat atas suatu prestasi yang saya peroleh di entah itu berhubungan sama instansi atau entah itu di luar instansi gitu. Nah, apakah terkait penilaian pelanggaran ini, apakah dinilai secara rata atas pemberian seperti itu langsung masuk pelanggaran, ataukah dilihat dulu latar belakang antara 2 orang ini yang saling memberi? Oke, itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Yang terakhir, dipersilakan kepada penanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Izin bertanya. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti sesi 2 aja yang 3 pertanyaan. Oh yaudah, Eva, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Bagaimana Saudari Eva, suaranya tidak terdengar? Oh baiklah, di chat aja. Ini sepertinya mikrofon saudari kita Eva sedang gangguan, jadi pertanyaan dari dia menyusul.
Sehingga pertanyaan yang kami tampung sekarang udah ada 3, berikan kami waktu untuk menjawabnya. Sekian. Terima kasih teman-teman. Selagi teman-teman menunggu, kami akan memutarkan video.